nggak sih sebenarnya WNA itu punya properti di Indonesia? Nah, jadi adanya ketentuan PP 18 ini, orang asing sangat mudah untuk mendapatkan properti. Dan simple questionnya adalah mereka cukup punya paspor saja. Pastian inilah yang membuat jadi masyarakat pun punya rekan, punya teman atau keluarga bahkan yang sudah sebagai ekspatriat warga negara asing ya, mereka datang beli. Halo Sobat Elvi, bertemu lagi dengan saya Narumi di Real Estate. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat hot nih, yaitu bisa nggak sih sebenarnya WNA punya properti di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas bareng dengan pakar properti nih. Beliau sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia properti. Halo Pak Alvin, Halo. apa kabarnya Pak Alvin? Selalu always baik selalu. Siap, luar biasa ya Pak Luar Alvin ya. biasa. Oke, Pak Alvin, hari ini kita akan ngebahas topik yang paling dinanti nih minggu ini Pak Alvin, yaitu bisa nggak sih sebenarnya WNA itu punya properti di Indonesia? Pak Nah, Alvin? ini menjadi satu topik yang memang sedang rame-ramenya ya. Penantian pemilikan orang asing untuk properti Indonesia ini sangat terbuka saat ini. Karena pemerintah sudah terbitkan PP 18 tahun 2021. Nah, ini indikasi bahwa pemerintah pun welcome para ekspatriat atau WNA ya memiliki properti Indonesia. Di samping mereka juga berpikir mereka mau investasi di Indonesia, membawa investor ke Indonesia supaya kita juga bersama bertumbuh ya. Nah, jadi adanya ketentuan PP 18 ini, orang asing sangat mudah untuk mendapatkan properti. Dan simple questionnya adalah mereka cukup punya paspor saja. Oh, berarti nggak rumit sama sekali Nggak. ya Pak Alvin ya? Cukup paspor aja sudah bisa ya Pak Alvin ya? Dulu itu kan ada ketentuan harus NPWP, kemudian harus kitab dan lain-lainnya, kemudian juga harus mungkin KK dan lain KTP ya. Tapi artinya kemudian ini juga mengikat. Ada ketentuan yang mengikat kepada mereka bahwa ada ketentuan batas tertentu. Misalnya mereka boleh beli hunian vertical building dengan harga, kita bicara di Banten nih 2 miliar awal, rumah 3 miliar. Kemudian maksimal pemilikan properti unitnya seberapa sih? 2000 meter persegi, seperti itu. Jadi ada ketentuan yang memberikan kemudahan dan juga mereka boleh memilih apakah mereka cenderung membeli vertical building seperti kondominium ya, ataukah mereka butuh beli landed house, rumah tapak. Dengan ketentuan itu mereka akan tertarik kepada kawasan-kawasan yang diinginkan seperti apa sih? Oke, berarti sebenarnya intinya ya Pak Alvin ya, dengan PP 18 tahun 2021 ini membantu banget buat WNA punya properti di Indonesia. Jadi kepastian inilah yang membuat jadi masyarakat pun punya rekan, punya teman atau keluarga bahkan yang sudah sebagai ekspatriat warga negara asing ya, mereka datang beli. Dan kesempatan ini tidak mudah juga, karena bicara hal ini saya udah bicarakan sejak tahun 2005 kalau nggak salah ya, bolak-balik, tapi belum pasti. Nah, hari ini very welcome. Siap, good banget kalau gitu Pak Alvin. Tapi kalau aku boleh tahu nih Pak Alvin, sebenarnya target market LV itu cocok nggak sih Pak untuk WNA? Atau jangan-jangan udah banyak nih WNA yang beli di LV? Jadi gini, WNA itu senang biasanya seperti warga negara yang paling dekat kita lah, Singapura ya, Malaysia. Mereka senang sekali dan mereka mengenal, familiar dengan Indonesia punya living style dan banyak hal-hal yang menarik lah. Nah, mereka cenderung beli adalah kondominium. Typical vertical building yang luasnya juga cukup, tidak terlalu besar dibandingkan mereka beli rumah yang besar atau ada garden yang lebih susah dirawat. Jadi kondominium LV ini cocok karena ukuran yang paling kecil saja 87,8, 2 bedroom. Nah, artinya mereka datang dan fasilitas. Di bawahnya ada hutan, misalnya hutan dalam arti forest park dibuatkan. Semua one step ahead ada fasilitas mengenai supermarket Ion misalnya, atau satu langkah ke pusat-pusat hiburan atau mall-mall terdekat. Ini menjadi fakta, mereka pasti suka. Yes. Aku tahu banget nih, banyak banget informasi update di LV juga, surroundingnya udah banyak banget ya Pak. Banyak termasuk sekali. Simon Group juga katanya masuk ya Pak ya? Simon Group dari Malaysia itu mereka akan buka Jakarta Premium Outlet. Jadi one step ahead itu walking distance saja. Ini hal-hal yang penting sehingga masyarakat itu gandrung, apalagi orang asing, dimudahkan. Tidak perlu bawa kendaraan, kita punya standar POD, pedestrian oriented development juga, gampang jalan, sehat lagi. Siap, berarti itu tadi menjadi faktor-faktor kenapa WNA suka di LV ya Pak ya. Betul. Berarti kalau in total
sebenarnya kesimpulannya kalau untuk WNA itu biasanya mereka cari properti yang gimana sih Pak? Kalau misalnya di Indonesia ini? Mudah ya. Pengurusan perizinan tinggal gampang. Sertifikasi mudah, apalagi strata title kan? Yes. Kemudian walking distance dekat kemana-mana, anaknya sekolah, keluarganya juga pergi kerja, bertugas, dekat sekali. Itu paling penting. Jadi kemudahan-kemudahan itulah yang disiapkan LV Condominium di Alam Sutera seperti sekarang ini. Betul. Sudah gitu untuk Alam Sutera sendiri sebenarnya safety sudah nggak perlu tanyakan lagi lah. Iya, kita kan di mana-mana ada emergency, di mana ini pencet, datang pertolongan apapun lah dibutuhkan ya. Dan juga traffic kan tidak terlalu padat, tidak ada tingkat polusi juga. Nah, aku setuju banget nih kalau ini sama Pak Alvin. Nah, Sobat LV, jadi yang punya keluarga, teman, atau kerabat yang mungkin warga negara asing, buruan dicek-cek properti di Indonesianya. Jangan sampai ketinggalan. Pak Alvin, terima kasih banyak untuk waktunya. Enak banget nih hari ini conversations kita ya Pak Alvin ya. Siap. Kalau gitu, Sobat LV, sekian Real Estate Talk kita hari ini. Sampai berjumpa di Real Estate Talk selanjutnya. Bye-bye.